Assalamualaikum Mams. Dampak pandemi COVID-19 menuntut kemampuan kita untuk dapat beradaptasi dengan cepat. Salah satunya juga dialami oleh anak-anak kita, para siswa kelas 12 yang saat ini bersiap menghadapi ujian menuju perguruan tinggi. Mereka harus beradaptasi dengan sistem belajar yang berbeda dan juga jenis soal yang diujikan. Salah satu faktor yang dapat membantu kesiapan mereka menghadapi ujian ini adalah bimbingan belajar. Nah, bagaimana bimbingan belajar juga melakukan adaptasi terhadap sistem pembelajarannya? Bapak Dadang Ridwan dari Bimbel BTA akan menjelaskannya untuk kita hari ini. Assalamualaikum Pak Dadang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Dadang, ini saya mau nanya sedikit nih. Kebetulan kan anak saya sekarang kelas 11, mau naik kelas 12. Situasi belajar anak-anak sekarang kan ya agak sedikit berbeda ya karena pandemi ini. Nah, terkait hal tersebut, apakah ketika ini kan anak-anak tentunya yang mau naik kelas 12 persiapan menuju ujian PTN ya, kebanyakan anak-anak ya. Dan untuk mendukung itu biasanya mereka mengikuti bimbel. Nah, di bimbel itu apakah ada penyesuaian kurikulum terkait kondisi darurat seperti saat ini, Pak Dadang? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba bantu jawab ya. Benar bahwa pandemi COVID-19 saat ini membuat banyak rencana yang berubah ya. Baik itu di bidang pendidikan, ya, kesehatan, ya, bahkan untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan ibadah pun ada imbas, ada dampaknya. Nah, di bidang pendidikan, ya, barangkali terhitung sejak 16 Maret, ya, khususnya barangkali di Jakarta, ya, praktis kegiatan tatap muka di kelas itu ditiadakan. Ya. KBM diarahkan menjadi pembelajaran jarak jauh ya, atau kegiatan online ya. Nah, ini sangat-sangat berdampak bagi siswa tentunya ya, dan orang tuanya tentunya. Nah, karena pembelajaran jarak jauh ini dilakukan di rumah oleh setiap siswa ya, yang barangkali ya, harus didampingi atau dibantu oleh orang tua. Tidak banyak barangkali ya sekolah ataupun institusi kegiatan pendidikan ya yang siap dengan konsep pembelajaran jarak jauh ya. Ada sekolah yang memang sudah memiliki kemampuan IT yang mumpuni ya, utamanya barangkali sekolah-sekolah swasta ya, yang memang mereka sudah secara rutin mengadakan kegiatan pembelajaran ataupun kegiatan ujian atau tryout online barangkali ya. Nah, sebagiannya lagi masih belum siap ya, baik itu secara kelembagaan maupun personal dalam artian SDM gurunya. Sehingga di beberapa sekolah pembelajaran jarak jauh itu hanya diartikan sebagai pemberian tugas ya, yang dilakukan barangkali via media yang terbatas, yaitu melalui WA saja atau melalui SMS. Nah, kegiatan interaktifnya menjadi amat sangat berkurang. Bahkan beberapa info yang saya dapatkan dari beberapa grup ya, sejumlah orang tua itu mengeluhkan bahkan untuk nilai raport itu diambil dari nilai yang sudah ada sementara ini ya, dengan cara apa adanya ya, karena KBM yang berjalan itu kan terhitung hanya dari pertengahan Januari sampai pertengahan Maret ya. Nah, untuk yang ke belakangnya hampir tidak ada sama sekali. Nah, ada juga memang sekolah-sekolah yang sudah lebih siap ya. Alhamdulillah misalnya anak saya di sekolahnya sudah lumayan siap ya, sehingga masih ada sedikit kegiatan pembelajaran walaupun tidak full seperti biasanya, dan ujiannya pun masih bisa berlangsung ya, penilaian akhir tahun masih bisa berlangsung dengan konsep pembelajaran jarak jauh atau tes online. Nah, ini memerlukan effort lebih dari siswa dan orang tua, terutama masalah kejujuran. Sejujurnya misalnya ya, ada keinginan saya pribadi ya, saya kebetulan ya mengajar matematik ya, saat
anak saya ulangan matematik, ada keinginan membantu. Nah, tapi tentu saya berpikir bahwa ya, di Indonesia ini ya orang pintar ya itu sudah banyak. Nah, yang jujur nih yang susah. Nah, jadi ya saya dorong anak saya untuk bagaimana bersikap jujur, dan alhamdulillah dia sangat memahami. Ya. Jadi pada saat ulangan penilaian akhir tahun itu dilakukan di kamar secara online, saya masuk itu langsung diusir. Nah, jadi dia ingin betul-betul konsentrasi. Nah, hal seperti ini memang harus menjadi concern dari siswa dan orang tua. Ya. Nah, di luar itu barangkali kalau kita lebih fokus pada kegiatan pembelajaran tambahan ya, katakanlah di bimbel ya, saat ini ya tentunya ada bimbel yang sudah sangat siap dengan kondisi yang ada, tetapi juga banyak yang tidak siap. Saya bisa katakan barangkali platform-platform tertentu yang memang fokus utamanya pada kegiatan online ya, pada kegiatan pembelajaran online, mereka amat sangat siap ya. Tetapi sebagiannya, selebihnya menjadi terdampak. Nah, kalau saya boleh cerita, barangkali saya sebagai salah satu komponen yang ada di BTA ya, sejauh ini alhamdulillah BTA sudah mencoba merancang satu sistem informasi untuk menunjang KBM ya, sehingga kondisi yang ada masih bisa kita minimalkan ya. Bahkan bisa dibilang ya, kalau anak-anak atau siswa BTA yang sudah sangat paham dengan bidang IT ya, justru mereka lebih merasa nyaman ya, dengan konsep pembelajaran yang ada saat ini, karena mereka tidak perlu menghabiskan waktu di jalan ya, menghabiskan uang untuk ongkos ya. Kompensasinya mereka hanya mengalokasikan biaya ongkos tadi untuk pembelian pulsa ataupun kuota. Nah, itu mereka amat sangat nyaman. Nah, bahkan belakangan ya, setelah beberapa bulan berjalan ya, sebagian itu berharap, wah kayaknya kita lebih nyaman seperti ini ya. Termasuk anak saya ya. Anak saya bilang, wah lebih enak seperti ini ya. Mudah-mudahan diperpanjang ya. Artinya gini, manusia barangkali ya adalah orang yang makhluk yang paling mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun. Nah, justru yang akan bertahan, yang akan unggul adalah mereka-mereka yang siap dengan perubahan yang ada. Nah, barangkali itu di awal ya. Kalau bicara dampak pastinya ada ya. Kalau siap atau tidak siap, ya kondisi yang memaksa, dan pada akhirnya saat kita mau beradaptasi ya, menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya, insya Allah semuanya bisa teratasi. Tapi memang ya ini membutuhkan kemauan dan biaya yang tidak sedikit ya. Sejujurnya ya, misalnya BTA untuk membangun sistem web ya yang mumpuni, yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa, itu kita mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, membutuhkan waktu yang tidak pendek ya. Kita bangun sistem itu lumayan lama ya, dengan menghimpun terlebih dulu apa sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh siswa ya dalam penunjang kegiatan pembelajaran mereka ke depan. Nah, kita survei dari siswa, dari pengajar, dari teman-teman yang mengurus administrasi kegiatan BTA secara keseluruhan dari seluruh lokasi kegiatan BTA. Nah, kemudian ada tim yang mencoba membuat perencanaan sebelum akhirnya kita kerjasamakan dengan dengan tim IT yang memang bisa membangun, mengkonstruksi ya, sistem web yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Sebagai gambaran barangkali panitia seleksi PTN ya selalu membuat terobosan-terobosan untuk pelaksanaan ujian ya. Sejak 2018 yang lalu ya, konsep SBMPTN itu tidak lagi
menggunakan kertas ya, tidak lagi based on paper ya. Nah, mereka sudah menggunakan komputer base ya, UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer dengan beragam cara dan modelnya. Dan alhamdulillah BTA bisa coba menyesuaikan dengan ya sistem yang dibuat oleh panitia. Nah, kalau siswa tidak dilatih dengan cara seperti itu ya, tentunya akan sangat gagap pada saat mereka harus mengikuti ujian. Bisa dibayangkan ya, kalau keseharian siswa ya di sekolah barangkali atau di bimbel mengerjakan tes menggunakan kertas ya, memindahkan jawabannya ke lembar jawaban ya, tiba-tiba pada saat tesnya ternyata konsepnya tidak seperti itu. Kemudian kalau di konsep yang lalu-lalu satu paket soal itu bisa dikerjakan secara bebas oleh siswa, durasi waktu yang ada bisa mereka alokasikan untuk pelajaran tertentu yang mereka kuasai. Nah, sekarang konsepnya tidak seperti itu ya. Panitia menginginkan bahwa semua komponen soal harus dijawab ya, maka ada blocking waktu dan itu rasanya nggak mungkin kalau menggunakan cara lama ya, based on paper, rasanya nggak mungkin. Nah, alhamdulillah BTA sudah mencoba menyesuaikan. Di samping kita memang coba membangun terus ya web base kami ya, dengan kebutuhan-kebutuhan, dengan perkembangan-perkembangan yang ada, baik itu dalam bentuk pembaharuan model-model tesnya ya, maupun layanan yang dibutuhkan oleh siswa ya. Nah, misalnya ya, melalui sistem informasi kami, siswa bukan cuma bisa mengakses kegiatan tryout ya, tapi mereka juga bisa melihat ya, atau mempelajari atau mendalami jurusan-jurusan yang mereka inginkan ya. Karena sejauh ini barangkali setiap program studi yang ada di PTN saat ini ya, informasi yang ada masih sangat terbatas. Nah, kita dengan berbagai upaya mencoba mencari informasi yang rasanya dibutuhkan oleh siswa, dan itu kita masukkan dalam web kami ya. Dan itu selalu kita kembangkan ya, karena memang kebutuhan siswa yang selalu bertambah dan bertambah. Barangkali gitu untuk pertanyaan awal, mungkin bisa dilanjutkan yang lain. Tadi kan Pak Danang sempat menjelaskan ya bahwa ternyata ini memang situasinya nggak mudah. Jadi baik sekolah maupun bimbel harus siap dengan adaptasi kondisi yang ada seperti saat ini. Nah, apakah dengan situasi saat ini ada perubahan juga Pak Danang di durasi lamanya belajar di bimbel? Misalnya biasanya katakanlah beberapa bulan ya ada kegiatan reguler kemudian intensif. Apakah sekarang ada kondisi dipersingkat ataupun materinya lebih diutamakan yang sesuai dengan nantinya akan ditetapkan oleh panitia SBMPTN misalnya? Baik, saya coba jawab ya dengan melihat yang sudah berjalan dan yang akan kita rencanakan. Nah, untuk yang sudah berjalan saat ini ya, utamanya untuk proses pembelajaran di kelas 12 barangkali ya, karena ini yang paling banyak dibutuhkan oleh siswa ya. Walaupun kami juga melayani kegiatan kelas 9, 10 dan 11 ya. Khusus untuk kelas 12 ya. Kondisi saat ini terjadi itu kira-kira 2 pekan sebelum pelaksanaan ujian nasional ya. 2 pekan sebelum pelaksanaan ujian nasional. Nah, seleksi tertulis untuk PTN atau SBMPTN ya, yang bentuknya UTBK saat itu direncanakan 2 pekan setelah ujian nasional. Nah, dengan skenario seperti itu, kami ya di BTA ya, mohon izin ya, barangkali saya lebih banyak bicara tentang BTA, walaupun tadi pertanyaannya bimbel secara umum ya, karena pastinya layanan di masing-masing tempat akan sangat berbeda ya.
Nah, yang kami lakukan di BTA di semester 2 ini ya, fokus kegiatan kita memang jadinya bercabang di awalnya ini, yaitu untuk persiapan ujian nasional dan SBMPTN. Sehingga dengan waktu yang sangat terbatas dari Januari, Februari, Maret, April 4 bulan kita harus menyiapkan anak-anak untuk 2 hal, ujian nasional dan seleksi PTN. Nah, akhirnya kita buat kebijakan. Kegiatan pembelajaran di kelas kita arahkan untuk persiapan SBMPTN-nya. Sementara untuk persiapan ujian nasionalnya kita buatkan video pembelajaran. Jadi semua materi ujian nasional baik untuk anak IPA maupun anak IPS itu kita sudah buatkan video pembelajarannya ya. Jadi kalau kita menyiapkan 5 paket, nah masing-masing paket itu kita buatkan video pembelajarannya, kemudian kita luncurkan bertahap. Katakan misalnya paket pertama untuk matematik, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan salah satu pilihan di IPA-nya ya, begitupun untuk IPS itu kita luncurkan di Januari paket pertamanya, paket keduanya di Februari, paket ketiganya di Maret. Nah, itu kita luncurkan berjenjang seperti itu. Nah, kegiatan di kelasnya ya kita khususkan untuk persiapan SBMPTN. Bisa dibilang ya saat itu kalau untuk siswa di BTA itu saya yakin sudah sangat siap ya dengan pelaksanaan ujian nasional maupun seleksi PTN ya, Nah, tapi qadarullah ya, takdir ketentuan Allah bicara lain ya, pertengahan Maret ya kegiatan pembelajaran dihentikan ya karena ada pandemi yang kita alami ya, sehingga semua rencana menjadi berubah dan kemudian ujian nasional dihapuskan ya, sementara seleksi PTN, SBMPTN dimundurkan ya, dan kemudian panitia membuat kebijakan baru bahwa untuk tahun ini ya UTBK 2020 hanya mengujikan TPS saja, tes potensi skolastik. Nah, saya ingin cerita dulu bahwa pada saat panitia ya membuat kebijakan ya, SBMPTN tidak lagi mengujikan TKA, ini muncul ya komplain ya, muncul protes keras baik siswa IPA ya maupun siswa IPS ya. Anak-anak IPA ya sebagian mereka yang sudah belajar ya mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya, bahkan mungkin tidak hanya dari semester 2 tapi dari awal ya tahun ajaran saat mereka naik kelas 12 ya, dari bulan Juli yang lalu mereka sudah mencicil seluruh materi-materi matematika IPA, biologi, fisika, kimia dan seterusnya ya. Tiba-tiba tes kemampuan akademisnya dihilangkan ya, mereka menjadi merasa perjuangan ya, menyisihkan waktu, tenaga dan biaya yang selama ini mereka lakukan menjadi sia-sia. Sebaliknya siswa IPS pun demikian ya. Siswa IPS-nya sangat-sangat galau ya pada saat mereka tahu ujiannya hanya TPS ya. Kenapa ya? Karena kita tahu bahwa ada pilihan lain dari peserta ya, bahwa anak IPA boleh beralih ke IPS ya untuk semua jurusan biasanya ya. Sebaliknya ya, kalau untuk anak IPS sebetulnya juga boleh ke IPA walaupun ada jurusan-jurusan tertentu yang tidak diperbolehkan. Tetapi dalam bentuk persaingan bebas pastinya anak-anak IPS ini ada kekhawatiran yang amat sangat ya, bahwa mereka akan tidak bisa bersaing secara baik ya dengan anak-anak IPA ya bila materi ujiannya itu hanya TPS ya. Karena pastinya mereka merasa memiliki keunggulan bila ya seleksi itu juga melibatkan tes kemampuan akademis di bidang sosial humaniora ya. Katakanlah pastinya anak-anak IPS akan merasa lebih siap kalau materi ujiannya ada tambahan dalam bentuk pelajaran ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah ya. Nah, ini kegiatan yang
saat ini tengah kita hadapi polanya seperti itu. Adapun pertanyaan bahwa adakah perubahan signifikan yang kita lakukan, ya pastinya ada ya. Pertama, mencakup materi ujian ya, karena target saat ini ya untuk program intensif itu adalah SBMPTN yang mengujikan TPS saja. Maka ya kegiatan pembelajaran yang tadinya mengajarkan materi-materi non TPS ya kita hilangkan ya. Tetapi ya durasinya justru tidak kita kurangi, durasinya tetap. Bahkan ya barangkali kalau di BTA beban pembelajaran itu menjadi lebih berat dibandingkan kelas tatap muka seperti biasa ya. Nah, karena gini ya, kalau di BTA ya pembelajaran jarak jauhnya itu ya kami berikan pelayanan pada siswa itu dalam bentuk dua hal ya, yaitu video pembelajaran dan virtual kelas ya. Jadi setiap materi yang ada di buku yang kita berikan ke siswa sebagai bekal mereka menghadapi tes potensi skolastik ya, itu kita jelaskan lebih dulu materi per paketnya melalui video pembelajaran yang mereka bisa akses via web ya. Dalam artian begini ya, yang bisa mengakses itu hanya siswa BTA yang punya akses ke web ya. Nah, kemudian ya kita minta mereka secara rutin ya untuk mempelajari video pembelajaran tersebut. Nah, nanti ya setelah mereka mempelajari video pembahasan itu, kita adakan kegiatan tatap muka, tetapi tentunya bukan kegiatan tatap muka di kelas. Nah, kita adakan kegiatan tatap mukanya melalui aplikasi ya, yang sejauh ini dari banyak pilihan aplikasi yang ada ya, kita pilih menggunakan Zoom. Jadi teknisnya gini, siswa ya yang tadinya punya kelas biasa ya, kelas ya seperti yang kita pahami seperti biasa ya, katakanlah misalnya ada kelas A, kelas B, kelas C. Nah, kelas A ini kita buatkan grup ya, grup WA. Semua komunikasi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran kita komunikasikan via grup, baik itu mungkin melalui chat tertulis atau sharing gambar atau sharing video ya. Nah, kemudian ya melalui web itu nanti kita koordinasikan kegiatan pembelajaran dalam bentuk Zoom. Nah, biasanya durasi pembelajaran itu antara 90 sampai 120 menit ya. Resminya sebetulnya kegiatan tatap muka satu kali pertemuan itu 90 menit. Tapi ya setiap kali kami mengevaluasi kegiatan ya selalu ya layanan yang diberikan oleh setiap pengajar itu ternyata nggak bisa dipatok 90 menit ya. Cukup banyak pengajar yang dengan ikhlas ya, saya yakin tidak terpaksa ya, mereka dengan ikhlas meluangkan waktu lebih ya, karena ternyata anak-anak tuh sangat-sangat antusias ya, cukup banyak pertanyaan ya, yang kadang-kadang saling melengkapi pertanyaan dari anak yang satu ke anak yang lain ya. Tidak selalu ya jawaban yang diberikan pengajar itu hanya dibutuhkan oleh si penanya ya. Terkadang anak-anak yang lain, terutama anak-anak yang barangkali dalam tanda petik tidak terlalu aktif ya, mereka menjadi sangat nyaman pada saat ada siswa lain bertanya gitu ya, dan kemudian merasa itu pertanyaan sebetulnya gue ingin sampaikan tapi nggak terungkap ya. Ternyata antusiasme anak juga baik ya. Memang ya kami juga tidak memungkiri ada keluhan ya, baik dari siswa ataupun dari orang tua yang merasa ya tidak nyaman dengan kegiatan pembelajaran online ya. Tetapi ya kembali pada ketentuan yang ada ya, bahwa kami bukan tidak ingin melakukan kegiatan tatap muka seperti biasa, tapi untuk saat ini kondisi yang memang mengharuskan ya kita menggunakan media pembelajaran jarak jauh ya. Tapi rasanya seperti tadi di awal saya sampaikan ya, tentunya yang sangat
fleksibel dengan sikon yang ada, yang sangat bisa beradaptasi, itulah yang pastinya akan sukses, akan berhasil ya. Jadi untuk kegiatan yang kami lakukan saat ini ya, justru tidak ada pengurangan dari segi kualitas maupun kuantitas ya. Bahkan ya, perlu saya sampaikan, barangkali layanan yang kami berikan saat ini menjadi berkali lipat dibandingkan rencana awal ya. Karena gini ya, rencana awal SBMPTN itu akan selesai di akhir April ya. Di akhir April selesai sudah, sehingga kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan pembelajaran di bulan April. Nah, ternyata ya, dengan kondisi yang saat ini ya, itu mundur semua ya, mundur semua, sehingga akhirnya ya kita tetap mendampingi anak-anak ya untuk kegiatan pembelajaran ya, untuk membantu menyiapkan mereka menghadapi ujian ya. Bahkan ya kita tahu sejumlah PTN melakukan ujian mandiri juga mundur ya. Maka layanan kita ini untuk tahun ini bahkan sampai akhir Juli ya, sampai akhir Juli. Nah, untuk layanan yang mulur itu ya, untuk layanan yang bertambah ya, itu kita sudah sangat komitmen dari awal bahwa ya ini memang sesuatu yang harus kita berikan pada anak tanpa kita kenakan biaya tambahan begitu. Jadi biaya yang sudah kita patok di awal ya cukup itu ya, kita kondisikan bagaimana caranya supaya bisa tetap terlayani sampai akhir ya. Bahkan tahun ini ya, karena pelaksanaan ujian mandiri ya, yang banyak diminati oleh anak, yaitu SIMAK UI dan Utul UGM, karena waktu pelaksanaannya berbeda, ini kami data ya, hampir 60% barangkali ya siswa itu mau ikut dua-duanya ya, mau ikut dua-duanya. Karena mereka mau ikut dua-duanya, maka kita juga punya berkomitmen nih untuk mencoba menyiapkan mereka untuk kedua-duanya. Bagaimana caranya? Ya, akhirnya kita kombinasikan antara ya, video pembelajaran ya, kemudian dengan kegiatan tatap muka di kelas, virtual kelas ya. Jadi sejujurnya ya, kalau dari sisi kami sebagai pengelola ya, kondisi yang ada saat ini justru membutuhkan biaya yang jauh lebih besar untuk bisa melayani apa yang menjadi kebutuhan siswa dan menjadi harapan orang tua. Nah, itu untuk yang sekarang sedang berlangsung. Sementara untuk rencana kegiatan ke depan, setelah kami mendapatkan informasi dari pemerintah ya, bahwa kegiatan tatap muka itu hanya bisa dilakukan ya, kegiatan pembelajaran seperti biasa itu hanya dapat dilakukan di zona hijau, dan se-Indonesia informasinya zona hijau itu hanya ada 6%. Nah, pastinya yang 94% ya, apalagi Jakarta ya, pun barangkali seluruh Pulau Jawa ya, rasanya membutuhkan waktu yang sangat lama nih untuk berubah dari zona merah menjadi zona hijau ya. Sehingga ya perkiraan sekali lagi perkiraan ya, bahwa pembelajaran jarak jauh ini akan berlangsung sampai Desember ya. Tatap muka seperti biasa mungkin baru akan bisa dilaksanakan di Januari ya. Tetapi bila kondisinya berubah membaik dengan lebih cepat ya, maka kita pun akan menyesuaikan. Nah, dengan asumsi atau dengan perkiraan tadi ya, kalau planning BTA ke depan ya, kegiatan pembelajaran itu akan kita lakukan normal seperti rencana, seperti kegiatan biasanya ya. Nah, bedanya siswa mengikutinya dari rumah ya. Nah, sementara si pengajar kita rencanakan nanti mereka mengajarnya tidak dari rumah, tapi dari kelas-kelas BTA. Nah, perlu juga barangkali diketahui di BTA itu selain ada komponen pengajar ya, untuk menunjang kegiatan kelas itu ada juga yang namanya pembimbing kelas ya, pembimbing kelas.
Nah, proses kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom misalnya, nah itu dibutuhkan admin ya, dibutuhkan orang yang mengatur. Nah, kita nanti akan koordinasikan ya, akan ada kolaborasi, akan ada kerjasama antara pembimbing kelas dan pengajar. Nah, jadi nanti ya, pembimbing kelas yang akan standby full memantau kegiatan pembelajaran, sementara si pengajarnya nanti yang akan menjelaskan materi. Ya. Di samping tetap bisa interaktif, ya, bisa interaktif antara pengajar dengan siswa, begitu. Nah, jadi ya rasanya ya kalau di BTA ya untuk tahun ajaran mendatang ya, katakanlah terhitung Juli sampai Desember ya, kegiatan pembelajaran ya seperti tadi kami sampaikan ya, kita akan coba laksanakan seperti normal saja ya, cuma bedanya siswa tidak berada di kelas ya, kan mereka bisa berada dimanapun ya, bisa berada di kamar ya, bisa di ruang tamu atau bisa di luar rumah seperti katakanlah sekarang gitu. Nah, kita bisa sesuaikan senyaman mereka lah. Nah, kemudian kita juga akan mengalokasikan waktu sesuai dengan pilihan waktu yang mereka pilih. Misalnya ya di BTA ini ada pilihan waktu yang sangat-sangat variatif ya, dari mulai hari kerja bahkan sampai di akhir pekan. Nah, saya ambil contoh misalnya, bila siswa memilih pola hari, saya mau belajarnya pola Senin Rabu ya, biasanya jam 4:30 sore sampai jam 8 malam ya. Ada jeda istirahat untuk sholat maghrib ya, maka nanti kegiatan pembelajarannya pun akan kita set seperti itu ya, akan kita set seperti itu di pola hari yang mereka pilih, di alokasi jam yang mereka juga pilih ya. Pun termasuk siswa yang memilih katakanlah saya mau belajar kegiatan bimbel itu hanya di akhir pekan. Di BTA itu ada pilihan katakanlah misalnya pola Sabtu saja atau pola Minggu saja. Maka kita bisa nanti kegiatan pembelajarannya kita akan lakukan di durasi waktu itu sesuai dengan alokasi waktu yang mereka pilih ya. Dan ya kami rencanakan tidak ada pengurangan ya, tidak ada pengurangan waktu ya. Kalau kita rencanakan semula satu kali tatap muka 90 menit ya, kita akan patok 90 menit begitu. Bahkan barangkali pemanfaatan waktu itu justru akan lebih efektif pada saat kegiatan model jarak jauh seperti ini ya, karena nggak ada kendala jarak ya. Karena betapapun pada saat kegiatan normal seperti biasa ya, pastinya akan ada waktu yang hilang pada saat katakanlah misalnya si guru berjalan ke arah kelas ya, kemudian harus ada pengkondisian kelas ya, dan lain sebagainya, akan selalu ada waktu yang hilang. Nah, kalau kita dengan menerapkan konsep Zoom ini ya, kita berharap ya alokasi waktu itu betul-betul termanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Apalagi biasanya ya kalau untuk kegiatan intensif ya, karena materinya sudah sangat seragam bagi semua siswa dalam satu kelas ya, si pengajar ya, ataupun katakanlah koordinator bidang studinya itu sudah menyiapkan ya konten-konten khusus ya, tayangan-tayangan khusus atau PowerPoint tertentu ya, untuk bisa digunakan di semua kelas paralelnya. Nah, memang menjadi kesulitan ya pada saat di awal-awal tahun ajaran mendatang ya, di mana materi semester 5 ya untuk kelas 12 ya, terkadang masih harus menyesuaikan ya, dengan materi di sekolah masing-masing, di sekolah masing-masing. BTA mensiasatinya begini ya, biasanya kita buatkan kelas itu berdasarkan hasil tes dengan melihat kemampuan ya, kemudian juga kita upayakan ada homogenitas dari asal sekolah ya. Maka ya bila ya siswa dari sekolah yang sama ya jumlahnya cukup banyak, itu akan lebih menguntungkan ya, karena kita bisa buat pengelompokan kelasnya pun sesuai dengan asal sekolah. Nah, satu hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga, bila nantinya
kegiatan pembelajaran itu sudah bisa dilakukan di kelas seperti biasa, ya, sudah bisa offline, ya, kami akan juga berkomitmen, ya, untuk melaksanakan kegiatan offline sebaik-baiknya. Ya. Dalam artian begini, ya, pertama pastinya yang kami utamakan adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatannya harus betul-betul kami jaga. Nah, kami akan saklek barangkali, ya, terhadap persoalan ini, ya. Katakanlah misalnya pada saat masih ada kewajiban menggunakan masker, ya, apapun alasannya, siswa yang hadir tanpa masker ya akan kita suruh pulang. Dan saya yakin hal seperti ini akan muncul juga komplain dari orang-orang yang mungkin kesadarannya kurang, baik siswa maupun orang tua. Karena jujur, ya, menerapkan satu aturan itu di kita ini masih belum menjadi sesuatu yang mudah, ya. Ada banyak celah yang bisa menjadi perdebatan sehingga hal sepele pun akhirnya menjadi rumit. Nah, kemudian kita juga komitmen dengan jumlah siswa per kelas. Sejujurnya biaya yang kami tawarkan sejak awal, ya, itu kami rancang untuk jumlah rataan antara, ya, katakanlah misalnya 14 sampai 17 siswa atau rata-rata 15 siswa per kelas, ya. Tetapi nantinya pada saat ada kegiatan yang memperbolehkan siswa belajar di kelas, kita akan reduksi jumlah siswanya, ya, antara 8 sampai 10 orang per kelas tanpa kita kenakan biaya tambahan. Kan kita tahu misalnya layanan-layanan umum saat ini, ya, transportasi misalnya, ya, karena ada kewajiban mengurangi jumlah penumpang, ya, maka operatornya itu biasanya menaikkan biaya layanannya. Nah, kita akan berupaya, ya, tidak akan membebani peserta dan orang tua dengan ada biaya tambahan. Karena sekali lagi, ya, kondisi saat ini, ya, menimpa kita semua, baik siswa, orang tua, ya, maupun seluruh pelaku bisnis pasti akan terdampak, ya. Nah, maka kita di tengah kondisi saat ini, ya, kami berupaya bagaimana caranya untuk tetap bisa melayani, ya, memberikan hal yang terbaik tanpa mengharuskan ada tambahan pembiayaan. Kira-kira begitu, ya. Jadi fokus kami, ya, ke depan tetap, ya, punya komitmen untuk bisa memberikan layanan terbaik, ya, juga dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan, ya, dengan tambahan, ya, kita juga berusaha untuk tidak akan menaikkan pembiayaan. Justru saat ini, ya, terkadang banyak orang tua yang berpikir layanan kita katanya menjadi menurun sehingga wajar dong kalau ada diskon. Nah, justru penjelasan kami malah sebaliknya, ya. Kita layanan akan kita coba tetap berikan dengan porsi yang sama, ya, tapi dalam bentuk yang bertambah. Karena itu tadi, ya, layanan untuk tahun ajaran depan pun kita akan berikan dalam bentuk 2 model. Ada video pembelajarannya, ya, yang bisa diakses oleh siswa, ya. Kemudian juga ada pembahasan tatap mukanya. Nah, pembahasan tatap mukanya itu akan sama seperti halnya kelas-kelas yang biasa. Nah, memang barangkali nanti yang akan terdampak adalah kegiatan standby teacher-nya, ya. Tapi nanti akan kami upayakan, akan ada forum yang mungkin bisa menampung pertanyaan dari banyak siswa. Nah, barangkali kalau standby teacher-nya sangat mungkin, ya, karena pelaksanaannya pun akan online, akan lebih banyak siswa yang mengakses. Tapi sebetulnya, ya, kalau kita memahami bahwa belajar itu tidak harus sendiri, ya, kita bisa saja mengartikan seharusnya pertanyaan dari si A, ya, pasti dibutuhkan oleh si B, si C, dan seterusnya. Jadi kondisi forum yang diikuti oleh banyak orang harusnya tetap bisa membuat nyaman, justru bisa menambah wawasan. Jadi barangkali itu penjelasan yang bisa saya berikan, ya. Insya Allah kondisi COVID-19 yang ada tidak akan mengganggu proses layanan, ya. Nah, mudah-mudahan tetap bisa kita berikan secara maksimal, ya. Tinggal nanti akhirnya kembali pada
kemauan dan keinginan peserta ya, siswa ya. Kegiatan kelas normal seperti biasa pun ya menjadi tidak bermanfaat kalau anaknya katakanlah malas berangkat ya, bangunnya kesiangan misalnya. Nah, karena sekarang mungkin tidak harus berangkat ke satu tempat, ya, bangun kesiangan pun nggak akan bisa jadi tidak akan terlambat untuk bergabung begitu. Mungkin begitu, Pak. Ya, Pak Dadang, kan tadi sudah dijelaskan ya persiapan untuk kelas 12 saat ini. Kelihatannya BTA memang punya komitmen dan dukungan kuat ya terhadap keberhasilan untuk mengantarkan para siswa menuju cita-citanya. Nah, kira-kira untuk siswa kelas 11 yang akan naik ke kelas 12 tahun ini, Pak Dadang dari Bimbel nih kira-kira ada gambaran nggak sih di tengah situasi yang saya rasa kita semua sepakat ya, situasinya masih banyak ketidakjelasan nih tentang perkembangan COVID. Bagaimana kira-kira gambaran soal-soal yang diujikan nantinya di saat mereka akan menghadapi ujian di tahun depan? Jadi begini, kalau mengenai gambaran pelaksanaan ujian tahun depan ya, pastinya kita akan menyesuaikan dengan kebijakan apapun yang dibuat oleh panitia pelaksana ujian ya. Tetapi yang jelas ya, informasi valid yang kami dapatkan bahwa kalau tahun ini ya UTBK 2020 katakanlah demikian ya, hanya mengujikan TPS ya, tes potensi skolastik itu hanya karena masalah keterpaksaan ya. Gambarannya kira-kira begini ya. Kalau era lalu, tahun lalu ya, siswa itu mengikuti UTBK dibagi menjadi 2 gelombang ya, pagi dan siang ya. Karena dibagi 2 gelombang sehingga ada ruang waktu yang cukup untuk waktu pelaksanaan ujian ya, dengan durasi kira-kira 4-5 jam ya. Yang pagi itu durasinya 4-5 jam, begitupun yang siang ke sore ya, 4-5 jam. Nah, karena ya panitia memperkirakan pelaksanaan UTBK nantinya yang insya Allah diadakan di tanggal 5 Juli sampai 12 Juli ya, ini masih dalam suasana pandemi ya, sehingga mereka harus melaksanakan protokol kesehatan sehingga daya tampung kelas untuk pelaksanaan ujian yang tadinya ya katakanlah misalnya bisa menampung 100 peserta misalnya, maka mereka harus mengurangi jumlahnya menjadi 40-50 saja. Nah, padahal ya tempat-tempat yang bisa dipakai ujian tahun lalu ya ke tahun ini relatif sama itu juga. Nah, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan tempatnya dikurangin tapi jumlah peserta yang dilayani tetap sama. Nah, caranya barangkali ya secara sederhana gambarannya yang tadinya satu ruangan digunakan hanya 2 shift ya, pagi dan siang ya, terpaksa dipakai menjadi 4 shift ya. Masing-masing shift itu kira-kira berdurasi sekitar 2 jam. Waktu tesnya sendiri sebetulnya 105 menit ya, tapi persiapan dan lain-lainnya pasti akan membutuhkan waktu kira-kira 2,5 jam. Nah, karena keterbatasan waktu itulah ya panitia akhirnya mengambil satu keputusan dengan hanya durasi setengah dari yang lalu, berarti pilihan komponen tesnya pun hanya salah satu saja begitu, dan mereka mengambil keputusan bahwa siswa tahun ini ya, hanya akan diseleksi mana yang dianggap mampu kuliah di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan tes potensi skolastiknya saja. Nah, dari penjelasan itu ya, kami mengambil satu konklusi, satu kesimpulan, bila nanti kondisinya normal ya, maksudnya bila nanti ya pelaksanaan seleksi dilaksanakan di periode April, Mei atau Juni di 2021 ya, pastinya diharapkan kondisinya sudah menjadi normal ya, sehingga ya format tesnya akan kembali seperti semula. Di samping saya pun mendapatkan gambaran ya dari katakanlah orang-orang yang terlibat di PTN ya,
masih sangat sulit sebetulnya memetakan kemampuan seseorang hanya menggunakan satu alat tes saja ya. Jadi kalau hanya dengan tes potensi skolastik saja ya mungkin akan sangat sulit membedakan kemampuan si peserta yang satu dengan yang lain. Tetapi bila ada alat tes yang lainnya ya pasti akan jauh lebih baik memetakan kemampuan siswa ya. Bahkan saya mau cerita sedikit, barangkali di saat saya dulu ikut seleksi PTN ya, tiba-tiba di tahun saya itu ada tambahan tes ya dengan durasi 3 jam, namanya TKU ya, tes kemampuan umum. Itu tiba-tiba saja di tahun itu ada perubahan ya, ada TKU ya selama 3 jam, tesnya selama 3 jam. Dan dulu tesnya 2 hari ya, hari pertama, hari kedua. Hari pertama kemampuan dasar ya, hari kedua kemampuan IPA atau kemampuan IPS ya. Nah, tiba-tiba hari pertama selain kemampuan dasar ada TKU, tes kemampuan umum dengan durasi yang lumayan panjang, 3 jam. Nah, tentunya ya perubahan apakah itu menjadi bertambah atau berkurang ya akan sangat tergantung pada sikuan yang ada. Tetapi ya saya sendiri meyakini ya dengan banyaknya alat tes ya pasti akan lebih memudahkan panitia membedakan kualifikasi kemampuan seorang peserta. Bisa dikatakan barangkali sederhana seperti ini ya, untuk tes untuk anak-anak calon-calon mahasiswa di Fakultas Kedokteran ya, apa mungkin ya hanya bisa dilihat dari tes dari kemampuan potensi skolastiknya saja tanpa mengetahui kemampuan kimianya, kemampuan biologinya atau kemampuan IPA lainnya. Nah, bisa kebayang ya. Jadi sebetulnya kondisi yang ideal sebetulnya kalau menurut saya ya, kondisi yang ideal adalah ada materi-materi tes yang berhubungan dengan kemampuan dasar ya, ada materi-materi tes yang berhubungan dengan kemampuan spesifik bidang keilmuannya ya, apakah itu saintek atau sosum ya. Kemudian ada lagi yang berhubungan dengan tes potensi dasar yang dimilikinya begitu. Jadi ya kalau kondisinya sudah normal, rasanya panitia akan kembali ke format sebelumnya. Sehingga kalau perkiraan saya pelaksanaan tes tahun depan akan mengacu kembali ke pola sebelumnya. Jadi itu yang akan kita persiapkan. Kalau nantinya ya pada akhirnya ya hanya salah satu yang dipergunakan ya tentunya ya memang akan ada kerugian pada siswa ya. Tapi kalau saya pribadi meyakini ya kegiatan pembelajaran apapun pasti nggak akan ada yang mubazir ya. Kemampuan yang kita miliki di bidang apapun pasti pada waktu tertentu ya akan ada manfaatnya. Nah, tinggal nanti ya di saat-saat akhir menjelang pelaksanaan tes ya, bila ya panitia sudah membuat satu formulasi yang baku untuk pelaksanaan tesnya, nah disitulah kita membuat satu program yang lebih intensif ya, yang lebih mendalam ya untuk lebih mempersiapkan siswa ke materi tes yang sudah diinformasikan. Nah, saya ingin memberikan sedikit gambaran untuk ujian yang terjadi di tahun ini ya. Dari kira-kira 1 atau 2 bulan yang lalu ya, SIMAK UI sudah merencanakan pelaksanaan tes ya, begitupun UTUL UGM. Nah, sampai saat ini khusus untuk SIMAK UI belum secara tegas merinci materi tesnya. Sementara UTUL UGM ya di kesempatan yang lalu ya 1 atau 2 bulan yang lalu mereka sudah menjelaskan bahwa tes tertulisnya nanti ada 3 bagian ya, kemampuan dasar ya, kemampuan akademis dan TPS skolastik. Qadarullah ya hari Selasa sore ya kami mendapat informasi via webnya ya rancangan tesnya berubah. Jadi
mendekati waktu pelaksanaan, ya katakanlah 2 hari yang lalu ke pelaksanaannya kalau mohon maaf kalau nggak salah ingat tanggal 26 Juli ya, 26 Juli kira-kira sebulan ke depan ya. Nah, komposisi tesnya sudah berubah lagi. Jadi mereka hanya akan mengujikan tes kemampuan akademik saja. Jadi untuk IPA yang akan diujikan matematik, ya, biologi, fisika, kimia. Nah, untuk IPS yang akan diujikan, adalah ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Jadi lebih terfokus ya. Jadi ya, jangankan memperkirakan untuk setahun ke depan. Untuk yang 1 atau 2 bulan saja, tiba-tiba perubahan itu bisa terjadi seketika begitu. Tentunya kita nggak berharap ya hari ini diumumkan untuk besok ujian tiba-tiba berubah begitu. Walaupun ya yang namanya hal-hal darurat sangat-sangat mungkin terjadi. Makanya kami mewanti-wanti pada siswa-siswi kami ya harus ya jeli memperhatikan informasi yang ada ya, pun termasuk perubahan-perubahan ya, baik itu secara umum maupun personal ya. Maksud personal bisa saja begini ya, tiba-tiba waktu atau tiba-tiba tempat tesnya berubah. Nah itu juga sesuatu yang harus diantisipasi oleh siswa, karena kita nggak pernah tahu ya ada satu masalah atau musibah yang akhirnya menyebabkan tempat ujiannya harus berubah. Di era yang lalu pernah katakanlah misalnya ada siswa yang sudah tahu lokasi ujiannya di tempat ini, ternyata misalnya ada musibah banjir atau ada kebakaran ya. Nah, perubahan itu ya pastinya akan sangat mungkin terjadi, dan sekali lagi ya individu atau peserta yang siap dengan perubahan, saya yakin mereka lah yang akan bisa diterima, akan survive. Jadi mohon maaf ya, prediksi kami ke depan ya ini masih sangat-sangat buram sebetulnya, tetapi ya karena informasi yang ada sejauh ini ya, bahwa pelaksanaan ujian tahun ini hanya karena kondisi darurat ya, kalau tidak ada kedaruratan akan kembali normal, maka untuk tahun depan ya, kita akan mencoba menyiapkan siswa ya dengan materi ujian yang normal begitu. Dan kemudian ya kita juga selalu ya merevisi atau memperbaiki konten materi-materi yang ada di buku kami ya, selalu dengan perubahan yang terakhir. Nah, tetapi ya kalaupun seandainya kami tahu ya soal ujian terakhir bentuknya seperti apa ya, kalau kami di BTA biasanya tidak mau menurunkan bentuk soal itu plek seperti apa adanya. Kita selalu modifikasi ya. Kami ya sangat tidak ingin ya siswa bisa menjawab karena hafal jawabannya. Justru kita berharap siswa mampu dan bisa menjawab karena memahami konsepnya begitu. Baik, tadi sebelumnya kita sempat bicara ya, padahal ada penyesuaian jenis ujian di tahun ini yaitu dengan TPS. Banyak mungkin orang tua yang belum terlalu mengenal TPS itu apa sih sebenarnya, dan apa aja sih komponen penilaiannya itu, kenapa harus TPS. Dan dengan adanya TPS itu, apakah masih relevan Pak Dadang untuk siswa ini ikut bimbel, karena itu tadi yang IPA merasa jadi kayak ya saya udah belajar jauh-jauh, yang IPS juga kurang lebih seperti itu. Bagaimana ini Pak Dadang? Ya, untuk 2 hal ya yang ditanyakan, komponen tes dan penilaian. Bicara komponen tes untuk tahun ini ya, sekali lagi karena satu keterpaksaan ya, siswa hanya diuji kemampuan TPS-nya. Tetapi sekali lagi ini untuk SBMPTN ya. Sementara untuk ujian mandiri ya malah sebaliknya ya, seperti halnya UGM
tidak menggunakan TPS sama sekali, mereka menggunakannya TKA. Ya. Untuk SIMAK UI ya kami belum bisa memastikan, tapi kemungkinan paling tidak itu ada kemampuan dasar dan kemampuan akademis ya. Yang mereka hilangkan adalah penulisan esai. Tahun lalu SIMAK UI itu ada penulisan esai. Nah, kemudian ya, kalau melihat persentase penerimaan ya, UI tahun ini membagi kuota kursi yang mereka miliki menjadi 3 bagian ya. Setahu saya 20% untuk yang SNM, 30% untuk SBM, justru porsi terbesarnya 50% untuk SIMAK ya. Jadi kalau ditanya masih relevan tidak belajar materi yang lain, masih sangat relevan pastinya, masih sangat relevan. Terutama untuk persiapan ujian mandiri ya. Nah, sementara ke depan kan seperti saya sampaikan tadi, bisa saja SBMPTN kembali ke format lama, dan itu amat sangat mungkin kembali ke format lama ya, dengan berbagai alasan ya. Nah, kalau kembali ke format lama, maka siswa tetap harus mempelajari keseluruhan materi yang menjadi ciri program studinya ya, IPA ya, yaitu matematik, biologi, fisika, kimia ya, kemudian IPS-nya ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah. Nah, adapun ya yang namanya TPS, tes potensi skolastik ya, ini justru materi yang nggak pernah diajarkan di sekolah. Ya, materi yang tidak pernah diajarkan di sekolah, nggak pernah ada di kurikulum kita ya pelajaran yang namanya TPS. Ada juga IPS ya. Soal TPS nggak pernah ada. Nah, TPS yang diujikan di SBMPTN ya, khusus untuk tahun ini ya, mohon maaf ya, panitia tidak secara terbuka membuat rinciannya ya. Katakanlah misalnya TPS ini akan dibagi menjadi 4 komponen tes ya. Nggak ada rincian alokasi waktunya masing-masing komponen itu berapa lama dengan berapa soal ya. Tetapi kita meramu ya dari data tahun lalu ya. Nah, komponen tes dari TPS ini terbagi menjadi 4 bagian ya. Bagian yang pertama ya, memahami bacaan dan tulisan ya. Sederhananya ini berhubungan dengan kemampuan berbahasa ya, kemampuan berbahasa Indonesia ya. Kemudian yang kedua ada yang berhubungan dengan kemampuan berbahasa Inggris ya. Kemudian yang ketiga ada penalaran umum ya. Yang keempat ada kemampuan kuantitatif. Jadi ada 4 komponen tes ya. Ada 4 komponen tes ya, yang menjadi satu paket yang disebut dengan TPS. Nah, masing-masing komponen itu nanti akan ada alokasi waktunya tersendiri ya. Akan ada alokasi waktunya tersendiri ya. Di BTA kita sudah coba rancang sedemikian ya. Mudah-mudahan perkiraan kita, prediksi kami ya tepat seperti pelaksanaan ujian nantinya. Karena sekali lagi ya, panitia tidak mau menginformasikan ya. Tidak mau menginformasikan secara detail ya. Setiap kali muncul pertanyaan seperti itu pada panitia pusat ya, bahkan waktu sosialisasi dari panitia pusat kemarin ya, Prof Budi dari dari UGM atau WN saya lupa ya, itu juga merahasiakan ya informasi detailnya ya. Mereka mengatakan pokoknya siswa cukup mempersiapkan diri ya, bagi yang siap pasti akan bisa dan pasti bisa diterima. Nah, kalau di BTA siswa sudah coba kita latih ya, setiap kali tryout itu dengan durasi 105 menit ya, mereka sudah sangat terbiasa ya, bahkan beberapa anak itu ya sudah bisa mengerjakan hampir 80% ya, menjawab dengan benar dari setiap materi komponen tes yang diujikan. Nah, kemudian yang menarik adalah masalah penilaian ya. Yang menarik adalah masalah penilaian, dan justru ini menjadi satu dasar ya, perlunya siswa mengikuti kegiatan bimbingan belajar, terutama bimbingan belajar yang siswanya
berjumlah banyak, ya, berjumlah banyak dan beragam. Karena kalaupun ada satu bimbel yang jumlah siswanya banyak tapi homogen dari satu sekolah ya atau dari beberapa sekolah saja ya, untuk penilaian menjadi sangat bias ya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena begini, sejak beberapa tahun yang lalu sistem penilaian seleksi PTN tidak lagi menggunakan konsep 40-1 ya. Jadi di era kita dulu barangkali seleksi PTN itu kalau betul skornya 4 ya, kalau kosong skornya 0, kalau salah ada penalti -1, sehingga menyebabkan siswa menjadi berhati-hati dalam menjawab ya. Kalau tidak tahu ya mungkin sebaiknya tidak ditembak, tidak dijawab. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu ya, penilaian ini berubah konsepnya menjadi IRT ya, Index Response Theory ya. Jadi setiap soal ya, itu akan diberikan bobot ya, bobot nilai ya. Nah, yang memberikan bobot nilai ini bukan panitia ya. Jadi misalnya ada 10 soal 1 sampai 10 ya. Nah, nomor 1 bobotnya berapa, nomor 2 bobotnya berapa. Nah, bobot itu bernilai antara 0 sampai 1. Bernilai antara 0 sampai 1. Bobotnya itu nanti yang menentukan, sekali lagi bukan panitia ya. Nah, bobot soal itu nanti yang menentukan adalah si peserta. Pada saat ya peserta menjawab dengan benar untuk suatu soal ya, maka soal itu bobotnya menjadi rendah. Tapi sebaliknya, bila sangat sedikit ya siswa yang menjawab benar untuk suatu soal, maka soal tersebut bobotnya menjadi tinggi. Jadi kalau ada 2 orang ya, ada 2 orang peserta yang sama-sama menjawab benar ya, sebanyak 5 soal dari 10 soal yang diujikan, tapi komposisi nomornya berbeda ya. Nah, nanti skornya itu akan berbeda. Bahkan bisa jadi ya, ada anak yang menjawab 5 soal, ada lagi yang menjawab lebih sedikit ya, 4 atau 3 soal ya. Tapi yang menjawab 4 atau 3 soal ini dari soal-soal yang kategori sulit gitu ya. Bisa saja nilainya jadi lebih tinggi. Nah, atas dasar ini maka ya, kalau kita ikut di satu kegiatan bimbel yang siswanya heterogen ya, ini akan mempunyai nilai tambah bagi siswa ya, karena dia berada pada populasi ya, pada sampel yang sesuai dengan populasi waktu tesnya nanti gitu. Mereka berada pada satu kegiatan bimbel yang sesuai dengan karakter peserta se-Indonesia. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita ikut di bimbelnya itu diseleksi. Jadi hanya anak-anak yang lulus seleksi saja yang bisa ikut misalnya ya. Maka ya akan terkumpul anak-anak pandai. Maka bobot nilai yang dimunculkan dari hasil tesnya itu nggak akan sesuai dengan kondisi sebenarnya ya, kondisi se-Indonesia. Nah, ini yang namanya IRT. Nanti ya siswa akan mendapatkan nilai ya dari penjumlahan bobot setiap soal yang dijawab dengan benar. Maksud saya begini, kalau dari 10 soal ya, dia benar misalnya 7 soal, maka 7 soal yang dijawab benar akan dijumlahkan bobot-bobot masing-masing soalnya itu. Nah, lantas bagaimana dengan soal yang dijawab kosong, dengan soal yang dijawab salah? Nah, itu diabaikan. Jadi yang dihitung hanya soal yang benarnya saja ya. Dan itu pun dihitungnya bukan jumlahnya tapi bobot-bobotnya. Nah, setelah itu ya, itu kita sebut dengan nilai IRT ya. Nilai IRT ini akan dikonversi nanti ke skor nasional. Rumusannya itu dari awal tuh sudah baku ya. Biasanya panitia menggunakan
rataannya 500 dengan simpangan bakunya 100. Rataannya 500, simpangan bakunya 100. Sehingga nanti siswa yang mendapatkan skor di kisaran 500 ya, kita bisa artikan bahwa yang bersangkutan ya nilainya berada di angka rata-rata. Di angka rata-rata seluruh peserta. Semakin jauh dari angka 100, dari angka 500, maka ya mereka siswa ini ya memiliki rata-rata yang memiliki nilai yang jauh di atas rata-rata. Jadi nilai IRT tadi nanti ya seberapapun akan dikonversi ke rumusan tadi. Ya. Kalau saya nggak salah ya rumusnya itu 500 ditambah nilai baku kali simpangan baku 100. Nah itu ada formulasinya lagi dan kita sudah setiap kali tryout sudah melakukan hal seperti itu. Itu pun sebetulnya ya di BTA sendiri masih akan ada bias ya, masih akan ada bias antara nilai tryout dengan kemampuan sesungguhnya ya. Nah, mengapa? Karena yaitu tadi ya nilai siswa BTA dibandingkan terhadap rata-rata seluruh siswa di BTA saja. Padahal nanti pada saat mereka ujian nilai yang bersangkutan itu dibandingkan dengan nilai rata-rata siswa peserta se-Indonesia. Nah, sederhananya barangkali ya kalau kita membandingkan rata-rata anak di Jakarta, lebih kita peras lagi rata-rata anak-anak yang ikut bimbel, pasti kemampuan rata-ratanya akan jauh lebih baik dari keseluruhan siswa se-Indonesia. Yang tentunya ya hanya sebagian saja barangkali yang berkesempatan atau yang bisa ikut kegiatan bimbingan belajar. Nah, jadi itu mungkin dua hal yang bisa saya bantu jawab untuk masalah komponen tes dan penilaian. Jadi ya adalah lebih baik bila ya siswa itu ikut di satu kegiatan bimbel yang kemampuannya justru heterogen. Maka ya sejak awal BTA ya tidak pernah melakukan tes awal untuk apakah seorang siswa itu bisa ikut atau tidak kegiatan BTA. Ya. Mungkin ada kegiatan bimbel yang melakukan tes ya. Kalau tesnya di bawah ini nggak bisa ikut, kita tidak. Justru ya kita juga membutuhkan siswa dengan kemampuan tinggi ya, juga sebaliknya siswa dengan kemampuan yang menengah ke bawah. Ya. Untuk apa? Untuk compare data. Nah kemudian ya siswa sebetulnya dengan kemampuan serendah apapun masih mungkin kok untuk bisa diterima. Dan sebaliknya siswa dengan kemampuan setinggi apapun ya bisa saja gagal karena ada komponen lain yang harus menjadi pertimbangan begitu. Katakanlah nilainya tinggi ya, tapi apakah masih bisa melebihi batas persaingan di jurusan yang dia pilih misalnya. Nah, itu sebetulnya bisa kita compare. Dan sejauh ini ya kami pun mencoba mencermati, BTA mencoba mencermati ya, capaian nilai tryout mereka di angka berapa sih, kemudian hasil UTBK-nya berapa. Nah itu kita coba sandingkan. Dan sejauh ini seperti yang saya perkirakan tadi ya, bahwa ternyata memang ada bias, tapi biasanya kita masih bisa hitung. Tahun lalu misalnya ada siswa BTA yang kebetulan masih keponakan saya ya, jadi saya amati betul ya pergerakan nilai tryout-nya dan hasil UTBK-nya. Ya qadarullah kalau tahun lalu UTBK-nya kan masih diumumkan lebih awal baru mereka memilih ya. Bahkan tahun lalu mereka siswa itu punya 2 kali kesempatan untuk UTBK. 2 kali kesempatan UTBK. Dan itu dari kedua kesempatan UTBK itu saya coba compare ya. Ada bias memang, ada kenaikan dari nilai tryout-nya dan itu relatif sebanding ya. Artinya gini, anak-anak yang punya nilai TO di kisaran sekian, nanti UTBK-nya akan naik sekian poin. Kita coba membuat perkiraan nantinya akan naik berapa ya. Nah, itu jadi yang bisa saya bantu jawab bahwa karena komponen tes saat ini hanya TPS saja,
justru siswa sangat butuh yang namanya bimbingan belajar ya. Karena TPS itu secara khusus tidak pernah diajarkan di sekolah. Nah, kemudian bicara penilaiannya pun ya, menggunakan konsep IRT ya, yang bobot soalnya itu akan diperbandingkan dengan peserta lain. Ya. Nah, kalau dulu barangkali saat kita ikut seleksi PTN ya, kita bisa ya mengukur kemampuan kita sendiri. Kita beli buku ya, kemudian kerjakan soal tesnya ya, kita jawab, kemudian kita cocokkan dengan kunci jawaban, tinggal kita hitung berapa skor kita dengan betul 4, kosong 0, salah min 1. Sekarang nggak bisa. Kalaupun ada soal ada kunci jawabannya, setelah kita tahu mana jawaban yang betul, kita akan bingung, skor saya berapa ya? Karena skor itu harus diperbandingkan ya dengan jawaban benar di soal yang jawab benar terhadap peserta lainnya. Mungkin begitu. Baik. Satu lagi nih, Pak Dadang, sebagai penutup. Ini situasi yang tidak mudah ya bagi semua. Dan apakah ada tips atau saran bagi para siswa agar mereka tetap bersemangat dan tetap termotivasi menghadapi ujiannya di tengah situasi yang sulit seperti saat ini? Ya, barangkali tipsnya begini ya. Pertama, yakini bahwa personal, ya, individu atau siapapun ya, hanya yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisilah yang akan sukses, yang akan pegang peranan di kesempatan berikutnya ya. Sehingga ya, siswa ya, maupun orang tua ya, diharapkan bisa mengikuti situasi dan kondisi yang ada saat ini. Memang ya, kegiatan pembelajaran online ya, kegiatan pembelajaran jarak jauh bagi sebagian orang saat ini barangkali tidak menyenangkan ya, atau kurang diminati ya. Banyak sisi negatifnya ya. Tetapi ya, coba kita gali sisi positifnya ya. Bahwa ternyata ya ada selain ya, di balik kesulitan itu akan selalu ya ada kemudahan. Bersama kesulitan akan terdapat kemudahan. Nah, kita cari sisi-sisi mudahnya, kita elaborasi ya, justru sisi-sisi baiknya. Nah, mudah-mudahan ya, dengan kita melihat sisi baik ya, maka kejenuhan ya, maka kemalasan ya mungkin akan bisa kita kurangi ya. Dan itu tadi ya, kalau kita memang ingin maju ya, tidak ada kata lain selain hilangkan rasa malas ya, ubah menjadi kemauan yang kuat ya. Apapun ya, pada saat kita sudah berkehendak ya, berkeinginan, berazam ya. Kalau dalam Islam barangkali nasihatnya adalah faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bila kita sudah berazam, maka lakukan azam itu ya, lakukan keinginan itu semaksimal mungkin, dan pada akhirnya ya kembalikan pada ketentuan Allah, kita bertawakal pada Allah ya. Nah, ini barangkali sejalan dengan konsep BTA sebagai sebuah doa. BTA Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jadi selalu berharap meniatkan aktivitas kita ya, karena Allah, kemudian hasilnya kita serahkan pada Allah, tawakal pada Allah. Jadi kalau bagi saya barangkali ya, tidak ada motivasi lain yang lebih kuat ya daripada mengembalikan ya seluruh aktivitas dan keseharian kita untuk menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sejatinya kita selalu diminta untuk ya, tidak ada yang lain yang kita kerjakan kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niatkan saja ya aktivitas-aktivitas kita itu ya untuk ibadah ya, bukan hanya sholat, bukan hanya sedekah barangkali yang bernilai ibadah ya. Bahkan olahraga pun ya
bahkan belajar pun ya, hal-hal yang lain pun ya, itu akan menjadi bernilai ibadah ya, bila kita niatkan ke arah sana. Jadi itu barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi untuk diri saya sendiri ya, motivasi untuk keluarga, dan motivasi barangkali buat yang mau mengambil hikmah di baliknya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dadang. Ini informasinya sangat lengkap. Tapi kalau ada orang tua yang masih ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa datang ke BTA langsung dan telepon ya? Boleh, silahkan bisa datang ke BTA ya. Informasi tentang BTA bisa didapatkan dengan mudah sebetulnya, tinggal diketik BTA, nanti akan ada informasi yang bisa diberikan. Sebagai informasi tambahan barangkali ya, bila ingin mengikuti kegiatan BTA ya, dan ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah ataupun sekolah ya, saat ini ya untuk pelayanan kegiatan BTA ya, bisa ikut yang di Tebet Barat 8 ya, Tebet Barat 8 ya. Tadinya kita menggunakan nomor 45 ya, sehingga kita lebih mengenalnya dengan BTA 45 ya. Itu ada beberapa lokasi yang kita pergunakan untuk kegiatan belajar. Kemudian ada juga BTA 8 di Jalan Raya Supomo ya, yang kita sebut dengan BTA 8 Jakarta ya. Kemudian ada di Taman Mini BTA 8 Duta, Dukuh Tamini ya, kita singkat Duta. Ada yang di Pasar Minggu dekat SMA 28, kemudian ada di Fatmawati ya, di Jalan Raya RS Fatmawati ke arah Pondok Labu. Kemudian ada juga di Depok di Jalan Oleh Iskandar Dinata. Selain itu kita juga ada program-program kemitraan ya. Jadi ada teman-teman dari berbagai tempat ya bermitra dengan BTA ya, menggunakan nama dan materi BTA ya, sehingga ya dalam pembinaan kita juga diharapkan bisa membantu melayani siswa-siswa yang mungkin kesulitan kalau mengakses langsung ke lokasi-lokasi yang kami sebutkan tadi. Dan ke depan ya kita juga mau mencoba memberikan layanan-layanan untuk siswa yang jauh dari Jakarta, jauh dari Pulau Jawa ya, dengan memanfaatkan kegiatan-kegiatan online. Begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Dadang atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan ini membawa kesuksesan buat anak-anak kita, siswa-siswa yang akan menghadapi ujian waktu dekat, dan juga untuk BTA sendiri khususnya. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Untuk anak-anakku para siswa, terutama kalian yang sedang bersiap menghadapi ujian, tetaplah semangat. Jangan lupa tetap berusaha dan berdoa agar Tuhan selalu memberikan kemudahan di setiap jerih upaya kita. Semoga video ini membawa manfaat untuk Anda. Tetaplah like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.